Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah Volkssturm. Volkssturm adalah tentara dari warga sipil Jerman atau tentara rakyat Jerman. Di video sebelumnya gue ada membahas nasib warga atau nasib wanita sipil Jerman setelah kalah Perang Dunia Kedua. Di video kali ini gue akan membahas sejarah tentara rakyat Jerman era Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Jerman itu mengalami kekalahan. Dan sebelum Jerman benar-benar kalah, Hitler itu mengerahkan sebuah pasukan yang mana di situ itu anggotanya itu terdiri dari pria yang berumur 13 sampai 60 tahun. Jadi ini udah nggak masuk ke kategori kemiliteran lagi. Kalau kemiliteran yang resmi itu kan umur 18 nih sampai umur 45 pada saat itu. Pada tahun 1944, Joseph Goebbels selaku Menteri Propaganda Nazi Jerman, dia itu mencetuskan dan memberi masukan kepada Hitler bahwa ini tentara gue tinggal sedikit nih. Gue punya solusi bahwa warga sipil Jerman nih yang berumur 13 sampai 60 tahun wajib mengikuti militer dan wajib mengikuti latihan untuk dijadikan tentara terakhir atau pasukan terakhir nih. Dan Hitler pun sangat senang dan sangat setuju gitu kan dengan usulan Menteri Propaganda Nazi Jerman tersebut, yaitu Joseph Goebbels. Dan di sini ada ketentuannya nih, yang mau daftar atau menjadi Volkssturm. Yang mau daftar atau menjadi Volkssturm ini harus tidak mengikuti instansi resmi Jerman pada saat itu. Contoh nih, dia itu bukan pasukan angkatan darat, atau dia itu bukan pasukan angkatan laut, atau dia itu bukan anggota angkatan udara Jerman pada saat itu. Jadi yang bukan anggota itu tuh wajib masuk. Umur 13 loh, gila, masih kecil banget kan. Umur 13 itu kalau di sini ya SMP lah. Umur 13 itu kalau zamannya gua dulu. Zaman gua dulu tuh ada yang kelas 1 SMP, ada juga yang kelas 2 SMP. Nah, umur-umur segitu coba disuruh perang, kan gila kan. Pada saat itu pada saat itu Hitler itu udah sangat ketakutan dan sangat-sangat terdesak. Jadi dia tuh butuh nih pasukan yang siap siaga, pasukan yang siap mati juga pada saat itu untuk membela dia dan juga membela petinggi-petinggi Nazi pada saat itu. Karena pada saat itu tentara sekutu dan juga tentara Uni Soviet udah dekat banget sama Berlin tuh. Berlin itu ibu kota Jerman. Kalau di kitanya mah Jakarta lah kayak gitu. Dan di Berlin itu ada sebuah kantor Reichstag atau kantor kepresidenan yang mana di dalamnya itu ada bunker, dan di dalam bunkernya itu ada Hitler dan juga para ajudannya tuh, para jenderal-jenderal, terus juga para menteri-menteri yang dekat dengan Hitler itu ada di dalam itu tuh, di dalam bunker. Balik lagi ke pokok pembahasannya, dan jadi Volkssturm itu diambil bukan dari kalangan pemuda-pemudanya aja nih. Ada juga di situ petani. Jadi petani-petani nih yang udah nggak kerja lagi kan, karena lahan mereka dihancurin sama bom-bom sekutu nih, sama rudal-rudal sekutu. Mereka ya terpaksa mau nggak mau, mereka harus ikut menjadi Volkssturm atau tentara rakyat Jerman. Terus juga ada juga pedagang-pedagang nih, yang kios-kiosnya hancur, terus juga yang kios-kiosnya itu dibombardir karena pesawat-pesawat sekutu dan juga pesawat-pesawat Uni Soviet. Mereka itu terpaksa, dan juga ada juga di antara mereka yang dengan senang hati gitu kan mengikuti atau menjadi Volkssturm atau tentara rakyat Jerman. Di antara mereka juga ada nih guru-guru gitu kan, guru-guru yang mana tempat ngajarnya itu udah pada hancur nih, universitasnya hancur, terus juga sekolah-sekolahnya tuh udah pada hancur, dibombardir oleh bomber-bomber sekutu dan juga bomber-bomber Uni Soviet. Jadi mereka kan udah nggak ada kerjaan nih. Mereka juga ya pastilah mengikuti yang namanya Volkssturm ini atau Kesatuan Tentara Rakyat Jerman ini. Dan di antara mereka juga ada nih yang masih ada kerjaannya, masih ada tempat tinggalnya, masih ada keluarganya. Cuman mereka itu saking fanatisnya tinggi nih, saking fanatik banget untuk membela Hitler. Dan Hitler pun pada saat itu propagandanya lagi kencang-kencangnya nih, bahwa Hitler itu mempropagandakan kurang lebih seperti ini nih. Di antara kalian harus semuanya nih ya, semua warga sipil Jerman itu harus bisa mengendalikan tank, harus bisa mengendalikan atau mengoperasikan pistol gitu kan untuk melawan sekutu yang mulai mendekat ke Berlin. Pokoknya di antara kalian harus membela ibu kota kita nih sampai titik darah penghabisan. Nah, mereka nih warga sipil yang didoktrin kayak gitu tentulah mau lah. Kayak lu aja misalkan presiden lu nih. Presiden lu udah royal ke lu lah, ngasih ini itu, ngasih fasilitas ke lu, dan presiden lu itu ngomong kayak gitu, suruh ngebela ibu kotanya habis-habisan, ya pastilah lu nurut ya enggak. Di situ juga nggak sedikit nih ada lansia-lansia nih yang umurnya itu di atas 60 tahun. Cuman mereka masih bisa jalan dan mereka mau
dengan sukarela membela Hitler nih dan juga membela Jerman. Jadi di antara mereka banyak nih yang ngeluarin kayak apa sih, kalau zaman sekarang kayak basoka tuh. Cuman dulu itu kan kayak bom tuh. Kalau zaman sekarang basoka cuman bom buatan Jerman tuh, yang panjang tuh. Di antara mereka banyak tuh yang nyodorin kayak gitu di depan tank baja musuh, yaitu Uni Soviet dan juga Sekutu. Dan di antara mereka juga banyak nih bocil-bocil yang apa sih ngeluarin stick bom tuh, stick bom khas Jerman, tau nggak? Yang panjangnya segini nih, terus ditarik dan juga dilempar tuh. Nah itu kan stick bomnya Jerman tuh khas banget tuh. Ada yang tiba-tiba lari terus ngeluarin stick itu lempar, banyak tuh yang kayak gitu tuh. Jadi tentara Sekutu sama tentara Uni Soviet heran gitu loh. Ini anak kecil-kecil ngapain gitu kan, lari-lari ke deket tank, tahu-taunya udah masang bom di situ. Anak kecil ngapain ngedeketin gua, tahu-taunya udah nembak. Banyak tuh yang kayak gitu. Di sini Hitler itu faktanya udah sangat ketakutan. Karena dia tahu lah tentara-tentaranya di berbagai front itu udah pada kalah dan juga udah pada balik lagi ke Berlin, udah pada mundur kayak gitu. Tentara di Afrika udah pada kalah, bahkan si Benito Mussolini dan juga pasukan Italinya itu udah pada kocar-kacir tuh yang ada di Afrika. Terus juga tentaranya yang di Eropa Barat udah pada kalah juga karena operasi The Day di Normandy itu di pantai Prancis. Tentara yang di timur juga udah pada kalang kabut, udah pada kalah. Apalagi di pertempuran Stalingrad tuh. Pokoknya tentara Jerman yang udah masuk ke Moskow dibalikin lagi nih sama tentaranya Stalin, digulung lagi, gulung balik, mundur ke Berlin. Jadi Hitler udah takut banget lah. Makanya dia mengarahkan warga sipil Jerman itu. Pokoknya di situ tua muda, cewek cowok udah pada masuk aja lah untuk mempertahankan Berlin nih selaku ibu kota terakhir Jerman. Dan bersamaan dengan itu Hitler itu penyakit Parkinsonnya itu udah makin parah. Bahkan dia itu ketika menemui gerakan pemuda Hitler atau Hitler jajan Waffen itu seperti yang di samping kiri gue ini, dia itu menyembunyikan tangan kanannya di belakang badannya karena dia nggak mau nih tentara-tentara kecilnya ini atau tentara mudanya dia itu tahu bahwa dia itu sedang menderita Parkinson atau penyakit yang itu tuh yang getar-getar kayak gitu loh. Tangannya itu bergetar. Saking dia itu fisiologisnya dan mentalnya itu udah ketakutan banget. Jadi ya kayak gitu efeknya, gemeteran terus. Si tangan kanannya itu gemeteran terus. Makanya dia suka menyembunyikan tangan kanannya itu di balik badannya. Dan menurut gua yang paling babak pelur, yang paling habis-habisan ini Volkssturm ini dibandingkan tentara Hitler yang lain. Karena ini serangan gempuran dan serangan terakhir loh. Bahkan Uni Soviet pun mengerahkan 1 juta tentaranya untuk satu kota doang. Gila kan. Satu kota kecil di Berlin tuh dikerahin 1 juta tentara Uni Soviet. Buat lo yang ingin menambahkan tentang Volkssturm ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.